Oke, nah kita kembali lagi di part yang ketiga. Nah, mau nggak mau aku harus pecah video ini jadi 3 part atau 3 bagian, teman-teman. Kenapa? Karena tadi ada sedikit gangguan dari apa aliran listrik yang harus dimatiin karena ada keperluan sama tukang di kosan aku. Nah, jadi balik lagi ya ke yang mau kita bahas. Nah, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, teman-teman. Tapi ini aku udah kebiasaan di kelas kalau ngajar itu harus pakai bahasa baku ya. Padahal ini kan sharing time, tapi sharing time-nya sharing santai gitu ya. Nah, kayak aku lanjutin tadi. Sampai aku ingat lagi nih. Semalam itu aku ada beli sate. Nah, beli sate harganya 10.000 satu porsi. Sate Madura satu porsi. Ini di makanan juga. Nah, jadi membengkak nanti biaya makanku. Sama 6.000 bubur campur kacang hijau ketan. Bubur kacang hijau ketan itu 6.000. Nah, sampai detik ini nih udah di jam 9 pagi aku belum ngeluarin uang apa-apa. Ya, tadi pagi sarapan juga pisang yang udah aku beli ya. Dan itu juga bagian dari biaya gitu. Jadi khusus ini di sini nih dia. Ya. Aku ngebudgetin untuk buah-buahan itu 200.000 selama 1 bulan dan baru kepake di angka 80-700 gitu. Ya udah di sini, udah sampai di sini. Ini seharusnya di copy aja. Nah, ayam geprek bebas. Terus aku juga ada beli jambu biji buah potong jambu biji. Nah, kalau untuk jambu biji karena ada pos tertentu food juga, tapi dia ke buah-buahan gitu. Jadi budgetingku bertambah, yang tadinya 80 ya, tadi aku sempat nampilin jadinya 90 gitu. Tapi kalau misalnya nanti dalam bulan ini ternyata aku lebih banyak jajan buah gitu, nggak apa-apa, bulan depan aku ngebudgetinnya di atas 200.000 gitu per bulan. Dan kalau misalnya nanti di video ini ada banyak yang komen ini kok jahat banget sama diri sendiri atau budgetnya beda gitu atau rendah atau banyak lah opini dari kamu atau siapapun yang nonton video ini atau siapapun yang ngetik di kolom komentar. Ya, setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda gaya hidupnya, beda-beda cara berpikirnya. Jadi coba ini aja deh, coba diterima dengan bijak aja gitu. Yang pasti aku cuman ngeproduksi video ini untuk berbagi. Kita bisa loh ngehandle atau manajemen keuangan pribadi supaya kita bisa ngontrol gitu. Baik itu kemauan kita buat beli sesuatu atau misalnya nih yang sederhana, aku dari 2 bulan yang lalu sampai di bulan ini aku stop makan gorengan. Kenapa? Karena rupanya dalam 1 bulan setelah aku hitung-hitung aku banyak banget beli gorengan gitu. Memang satu hari misalnya beli 5 ribuan gitu kan, besokannya beli lagi. Setelah dihitung, masa budget buat gorengan sebesar itu. Terus juga selain
budget buat gorengan yang membengkak gitu, sederhananya kan. Ada efek lain gitu, aku sakit tenggorokan, terus harus ke dokter, yang mana itu tambah biaya lagi. Oh ternyata ngaruh ya. Nah sehingga begitu aku sadar, oh aku harus ngurangin gitu. Walaupun memang nggak bisa langsung ngilangin, aku nggak akan konsumsi gorengan atau apapun makanan yang kurang sehat gitu kan. Jadi kayak nggak nggak bisa langsung dikurangin, tapi setidaknya kita aware gitu, kita sadar kalau um, ada ada hal-hal yang harus kita ubah dari kehidupan kita. Nah, itu berawalnya dari mana? Dari kita nyiapin laporan keuangan sendiri gitu. Nah, kalau misalnya tipe-tipe kita termasuk tipe yang mager, karena aku pribadi berangkat dari tipe yang mager juga gitu. Males banget, cuy. Misalnya buat parkir aja harus dicatetin gitu. Nah, mindsetku dari dulu memang aku itu akuntan untuk diriku sendiri gitu. Jadi kayak satu sisi kadang aku bekerja untuk diriku sendiri sebagai asisten, sebagai akuntan. Di sisi lain aku sebagai manajemennya lah yang mengambil keputusan gitu. Jadi kayak harus multi personal, multi karakter, supaya ya minimal nih aku bisa nge-handle sesuatu yang harusnya nggak punya efek negatif di kemudian hari gitu. Jadi kayak gitulah. Semoga teman-teman bisa paham. Oh tujuannya itu aja sih, nggak yang kayak harus semua harus bikin yang kayak aku bikin, nggak gitu. Nah makanya sekarang untuk laporanku itu udah hampir setengah bulan nih kan aku rutin bikin gitu. Terus kayak semalam nih udah kemarin aku cuma beli 2 hal ini deh kalau nggak salah. Selebihnya nggak ada. Karena yang aku belanja di Indomaret juga udah masuk. Oh belum. Makanya aku lihat lagi nih. Nah, dan aku ngumpulin struknya. Supaya apa? Supaya ngebantu aku nanti waktu aku bikin laporan. Kayak ini laporan oh aku beli makan tapi pakai jasa kurir gitu. Terus kalau ini udah belum ya? Ini di tanggal berapa sih? Kayaknya belum deh. Nah kemarin aku ada beli pisang di tanggal 13. Tanggal 13, oh udah 24. Ini udah semua. Jadi udah semua nih laporannya udah semua. Jadi udah aman. Cuman segini berarti laporannya. Kalau kemarin cuman nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan teringat aku isi lagi gitu. Oke. Dan fun fact-nya teman-teman, aku masih di posisi kondisinya aku jadi tahu dan sadar kalau ternyata aku minus gitu. Oh iya, aku kan kemarin ada beli ini lagi nih. Ada 2 ya. Ada 2. Aku check out produk di TikTok gitu. Nah, yang pertama aku beli tempat sabun, tas perlengkapan mandi.
tas perlengkapan mandi itu harganya 20.000, 19 kalau nggak salah. Nanti aku cek lagi detailnya. Terus sama storage charger laptop, storage charger itu harganya juga harganya 20.000. Nah, dia harus dimasukin setiap kita ngecek out apapun itu gitu. Nah, jadi kita taruh di utilitas karena ini keperluan umum gitu. Nah, makin berkurang kan, gitu, makin berkurang. Jadi aku jadi makin ke-trigger dan nge-push diriku tuh untuk ngilangin tanda merah ini gitu. Ngilangin tanda merah ini melalui berbagai income gitu. Berbagai income di bulan ini. Udah setengah bulan gitu. So segitu dulu videonya teman-teman, aku yang masih dengan handuk. Nah, handuk ini ada di etalase TikTokku. Kalau misalnya mau beli, boleh banget cari aja di etalase TikTokku, dan untuk link TikTokku ada di profil YouTube ini, gitu ya. Ini part ketiga, jadi untuk sharing tentang keuangan pribadi, aku ada tiga part atau ada 3 video, dan linknya udah ada 3-tiganya di deskripsi video ini. Jangan bosan-bosan untuk nontonin aku di YouTube. Kita jumpa selalu aku bakalan selalu nemenin kamu di depan layar HP atau laptop dengan berbagai ya apapun itu, aku berbagi aja. Udah itu aja. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.